Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Arab untuk kelas 10 SMA, khususnya SMA Islam Al-Arif. Baiklah, sebelum kita masuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Baiklah, kompetensi pada kali ini kita akan membahas tentang menentukan peribahasa Arab dengan memperhatikan fungsi sosial dan unsur kebahasaannya. Baik, kita masuk ke pembelajaran, yakni tentang peribahasa. Peribahasa itu apa? Peribahasa itu dalam bahasa Arab adalah al-amsal, yaitu suatu kalimat yang biasanya menghiasi maksud tertentu dan biasanya disebut juga ungkapan dan perumpamaan, atau dalam bahasa lainnya peribahasa adalah mahfuzat. Pernah dengar mahfuzat? Tentu pernah. Mahfuzat itu seperti kata man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia mendapat. Oke, contoh peribahasa Arab adalah qablar rima tumliul kanain. Sebelum memanah, isi dulu tempat anak panahnya. Dalam peribahasa Indonesia ada kata sedia payung sebelum hujan. Maksudnya apa? Dua peribahasa ini yaitu sama-sama menyiapkan segala sesuatu sebelum beraktivitas. Kenapa kita orang Indonesia mengatakan perumpamaannya payung, sedia payung sebelum hujan? Kenapa harus payung dan hujan? Dan kenapa di Arab harus ada memanah dengan anak panah? Karena di Indonesia itu adalah negara yang sering turunnya hujan, sedangkan negara Arab adalah negara yang sering perang. Jadi perang, sebelum mereka berperang atau sebelum mereka memanah atau mereka harus mengisi anak panahnya terlebih dahulu. Sedangkan orang Indonesia sebelum turun hujan, makanya ia harus menyediakan payung terlebih dahulu. Oke, terus kita teruskan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu jenis peribahasa itu ada 4. Yang pertama ada al-ibroh. Ibroh itu apa? Dalam bahasa lainnya adalah al-amsal al-hikamiyah atau nasihat. Contohnya apa? Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka mendapatlah ia. Oke, untuk kata-kata ini manjadda wajada. Bagi anak pesantren, kata manjadda wajada itu bukan sesuatu yang jarang didengar atau yang langka. Kelas 1 MTS, bahkan pada hari pertama atau hari kedua kalian masuk ke pondok pesantren itu, kalian sudah mendengar kata manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka mendapatlah ia. Nah, itu adalah jenis peribahasa al-ibroh atau nasihat. Yang kedua adalah al-hajjah, argumen, atau dalam bahasa lainnya al-amsal al-khurafiyah. Contohnya apa? An-nazafatu minal iman. Sudah sering dengar bukan? Kebersihan sebagian dari iman. Jadi kata-kata yang jenis peribahasa yang al-hajjah ini sering kita lihat di logo-logo atau di spanduk atau di dinding-dinding sekolah. An-nazafatu minal iman. Nah, itu adalah masuk peribahasa al-hajjah. Oke, kita masuk ke peribahasa yang ketiga, yakni al-hadis atau perkataan. Dalam bahasa lainnya ada al-amsal al-sairah, yaitu az-ziyadatu uhtun nuqsanu. Kelebihan itu beda tipis dengan kelemahan. Nah, itu adalah perkataan. Jadi, seperti kita sering dengar, dia susah membedakan antara kelebihan dan kelemahan. Mana kelemahannya dan mana kelebihannya. Makanya ada kata-kata az-ziyadatu ukhtun nuqsani. Kelebihan beda tipis dengan kelemahan. Masuk yang keempat adalah as-sifat. As-sifat, sifat dalam bahasa lainnya al-amsal fukahiyah, yaitu
Al-ummu madrasatul ula li auladiha. Ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Oke, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yakni tentang tarkib. Tarkibnya apa pada kesempatan kali ini? Yaitu membahas tentang tasrif fi'il madi. Tasrif fi'il madi itu ada berapa? Ada 4, ada 5 golongan. Yang pertama muzakkar ghaib. Muzakkar ghaib itu terbagi kepada 3, yakni huwa, huma, hum. Huwa itu untuk 1 orang, huma untuk 2 orang, hum untuk 3 orang. Begitu juga untuk mu'annas ghaib. Muzakkar ghaib itu orang ketiga untuk laki-laki, tetapi dia tidak ada ketika kita berbicara. Nah, itu dia fa'ala, fa'ala. Untuk huma dia ada tambahan alif, fa'alu. Untuk hum dia tambah waw dan alif. Untuk hiya dia fa'alat tambah tak tanis. Untuk huma fa'alata tambah tak tanis dan alif. Yang hunna dia adalah penambahan huruf nun, fa'alna. Untuk mukhatab anta fa'alta biziyadati ta fa'altuma, tambah tak dan mim fa'altum, itu tambahan tak dan mim juga. Kalau antum dia ada alif, kalau antum dia enggak ada alifnya. Untuk mukhatabah itu ada anti, antuma, antunna. Anti kamu 1 orang, antuma kamu 2 orang, antuna lebih dari 2 orang. Nah, itu ada kata fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Terus yang terakhir pada tasrif fi'il madhi ada mutakalim atau yang berbicara. Ana, nahnu, fa'altu, fa'alna. Jadi, deretan yang paling atas muzakkar ghaib, mu'annas ghaib itu adalah orang ketiga atau orang yang diomongkan. Nah, terus yang kedua mukhatab dan mukhatabah itu adalah orang kedua, orang lawan kita berbicara. Terus yang terakhir yang ketiga itu mutakalim, kita yang berbicara. Oke, masuk ke tasrif fi'il mudhari'. Tasrif fi'il mudhari' itu sama, ada ghaib, ghaibah, atau sama seperti muzakkar ghaib, mu'annas ghaib, mukhatab, mukhatabah, terus mutakallim. Hanya saja tasrifnya berbeda. Contohnya yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulan, taf'ulu, taf'ulani, taf'ulani, taf'uluna. Ghaibah hiya taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Anti taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Terus yang terakhir af'ulu, naf'ulu. Oke, mungkin cukup sampai sini penjelasannya. Sebelumnya akan saya ringkaskan penjelasan kita hari ini. Yang pertama, kita membahas tentang peribahasa. Peribahasa dalam bahasa Arab adalah al-amsal. Terus jenis peribahasa itu ada 4. Yang pertama ibrah, yang kedua hajah, yang ketiga hadis, yang keempat adalah as-sifat. Nah, contoh yang sering kita dengar tentang peribahasa ada man jadda wajada, man sara ala darbi wa shala, an-nazafatu minal iman, dan lain sebagainya. Terus tasrif fi'il madhi itu ada 14. Yang pertama kita jelaskan fi'il madhi terlebih dahulu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Terus yang fi'il mudhari ada juga 14 juga sama. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Syukran ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.